Teganya Meita Irianti, influencer parenting yang aniaya balita di daycare di Depok. Meita Irianti tega menganiaya dan menyiksa balita 2 tahun padahal dirinya lagi hamil 4 bulan. Namun meski sudah dinyatakan bersalah, Meita Irianti justru tetap bungkam tak meminta maaf kepada korban penganiayaan. Meita tampak bungkam depan wartawan saat melakukan jumpa pers di Polres Metro Depok, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Meita tampil dengan baju tahanan berwarna oranye, celana hijau, sandal jepit merah, dan tangan yang tak diborgol. Saat dicecar pertanyaan oleh awak media, ia hanya tertunduk dan tetap bungkam. Padahal saat itu ia sempat diberikan kesempatan oleh polisi untuk berbicara. Meita yang juga merupakan parenting influencer ini kemudian dihadapkan ke sebuah banner sebelum jumpa pers berlangsung. Dia juga didampingi oleh 2 orang polisi wanita. Pada momen itulah Meita tampak mual. Hal tersebut lantaran pelaku tengah dalam kondisi mengandung 4 bulan. Bukan hanya itu, polisi juga mengambil sebuah kantong plastik bening untuk berjaga-jaga jika tersangka hendak muntah. Sepanjang jumpa pers berlangsung, Meita juga terlihat mual. Beberapa kali dia mengarahkan kantong plastik ke arah mulutnya. Kapolres pun memastikan kasus ini akan berlanjut kendati Mi dalam kondisi hamil. Memang yang bersangkutan dalam kondisi kurang sehat ya, tetapi tetap kita bawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan sejak tadi malam, kata Arya di Mapolres Depok, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024, dilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com. Dari Tribun Jakarta, polisi juga telah memberikan pendampingan kesehatan kepada Mi dan dinyatakan cukup baik untuk menjalani proses pemeriksaan. Kapolres menjelaskan, Mi ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024, malam usai 4 saksi diperiksa. Berdasarkan hasil pemeriksaan, alasan Meita menganiaya 2 korban ini karena khilaf. Jadi, kalau motif sementara, kami sudah tanyakan, yang bersangkutan menyatakan khilaf, pungkas Kapolres Metro Depok Kombes Pol Arya Perdana. Sejauh ini, polisi telah menetapkan Meita sebagai tertangkap dan menahannya di rutan Polres Metro Depok. Apalagi Meita rupanya telah menganiaya 2 balita, yakni MK, 2, dan HW, 9 bulan. Total korban sampai saat ini pelapor 2 ya. Inisial yang pertama MK, usia 2 tahun dan yang kedua HW, usia 9 bulan, ungkap Arya dalam jumpa pers di Polres Metro Depok, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Arya menyampaikan, Meita menganiaya 2 korban dalam waktu yang berbeda. Jadi, waktunya berbeda. Kalau kamu lihat di video, itu kan ada 3 video. Jadi kami melihat, menganalisa itu dan ternyata ada 3 video berbeda. Tentu ini korbannya berbeda-beda, ujar Arya. Ada permintaan maaf gitu nggak? Minta maaf Mbak, minimal. Meita Irianti bersikeras diam 1000 bahasa kala ditodong awak media untuk minta maaf ataupun mengklarifikasi langsung perbuatan kejamnya. Selama 1 menit ditodong mikrofon dan kamera, influencer yang kerap bicara soal pengasuhan anak atau parenting itu bungkam. Mengenakan baju tahanan warna oranye dengan jilbab abu-abu, Meita hanya tertunduk. Pertanyaan awak media tidak ada yang digubrisnya saat konferensi pers di kantor Polres Metro Depok, Kamis, 1 Agustus 2024. Selama 1 menit Meita diam saja, bahkan meski sudah dibolehkan bicara oleh Kapolres Metro Depok, Kombes Arya Perdana. Ternyata Meita yang juga pemilik daycare atau tempat penitipan anak Wensen School Indonesia itu sedang hamil. Saat menunggu berlangsungnya jumpa pers, Meita tampak mual. Salah satu polisi sempat mempersilakan tersangka duduk. Bukan hanya itu, polisi juga mengambil sebuah kantong plastik bening untuk berjaga-jaga jika tersangka hendak muntah. Sepanjang jumpa pers berlangsung, Meita juga terlihat mual. Beberapa kali dia mengarahkan kantong plastik ke arah mulutnya. Kebiasaan tersangka penganiayaan anak Meita Irianti dan sang suami diungkap oleh Satpam Daycare Wensen School Indonesia di Depok,
Jawa Barat. Satpam Daicara, Ruhyat mengaku terkejut dengan terjadinya kasus kekerasan di tempatnya bekerja. Ruhyat mengaku tidak mengetahui secara pasti soal kejadian kekerasan yang dilakukan pemilik Daicara. Sebab, ia tidak pernah masuk ke dalam area Daicara. Selama bekerja ia hanya bertanggung jawab di area luar Daicara. Lewat penuturannya, Ruhyat mengaku sempat melihat suami Meita Irianti. Saat itu sang suami hanya mengantar atau menjemput tersangka. Ruhyat tak mengenal secara langsung siapa suami Meita, lantaran sang suami juga terlihat sibuk bekerja. Terkait kasus kekerasan yang melibatkan pemilik Daicara tempatnya bekerja, Ruhyat tidak berkomentar banyak. Ruhyat menduga, Meita mungkin saja sedang mengalami masalah di keluarganya sehingga terjadi aksi penganiayaan. Pasca kasus penganiayaan di Daicara Wensen School mencuat, aktivitas di sekitar lokasi terlihat sepi. Bahkan Daicara tersebut diketahui sudah tutup beberapa hari. Pasca penangkapan pemilik Daicara, Meita Irianti, kini Wensen School yang menjadi lokasi penganiayaan itu disegel polisi. Staf pengajar Daicara Wensen School, Ririn, nama samaran, rela melepas pekerjaannya saat mengetahui kelakuan bos kerap aniaya balita. Kelakuan Meita Irianti terungkap ketika Ririn merasa curiga dengan MK, anak korban penganiayaan, yang selalu menangis. Setelah diketahui penyebab menangis karena trauma akibat penganiayaan dari Meita, Ririn memberikan informasi ini kepada orang tua MK, Rizky Dwi Utari, 28. Bagi Ririn, mengungkapkan kebenaran merupakan hal yang paling utama. Sementara kehilangan pekerja nomor sekian. Terlepas dari hal tersebut, rupanya Ririn sudah cukup jengah dengan perilaku Meita yang memperlakukan guru-guru di Wensen School Indonesia bak pembantu. Meita rupanya kerap memperlakukan staf pengajar di Daicara Wensen layaknya art. Para guru Daicara tidak hanya diberi tugas mengajar dan mengasuh, tetapi juga dibebani tugas mencuci pakaian, gorden. Sosok pemilik Wensen Daicara, Meita Irianti yang cuek diungkap ayah korban, Arif, 38. Tangis Arif tak terbendung saat mengetahui anaknya yang baru berusia 8 bulan menjadi korban kekerasan influencer parenting tersebut. Arif telah melaporkan kasus penganiayaan anaknya di Daicara milik Meita Irianti ke Bareskrim Polri pada Kamis, 1 Agustus 2024. Kaki anaknya yang masih berusia 8 bulan diinjak hingga ke selo. Kemudian kepala sang anak ditekan ke bawah dan dilempar. Tak hanya itu, ditemukan pula bercak darah di kuping sang anak. Arif bercerita awalnya dirinya melihat video yang viral di media sosial pada tanggal 30 Juli 2024. Di mana, terdapat 2 anak yang sedang dianiaya Meita Irianti. Ternyata salah satu korban yang dianiaya di video tersebut adalah anak Arif. Padahal, Arif menceritakan setiap hari dirinya bersama sang istri mengantarkan anaknya ke Wensen Daicara dari Senin hingga Jumat. Tujuannya untuk mendapatkan pendidikan yang baik di tempat penitipan anak tersebut. Kebetulan, kata Arif, saat itu merupakan hari terakhir anaknya dititipkan di Wensen Daicara. Ia pun mencoba tenang dan mengamankan sang anak di rumahnya. Arif melihat kondisi anaknya normal sampai melihat video yang terjadi pada bulan lalu itu. Istri Arif melihat adanya kejanggalan kondisi yang dialami anaknya. Jadi pernah ada suatu ketika kaki anak saya kakinya seperti kesleo seperti kesandung kalau berjalan kaki, ujarnya. Arif menuturkan anaknya belum bisa berjalan tetapi sudah dapat merangkak dan memegang tembok. Tapi hari itu seperti tergantung sebelah, saya tidak tahu kenapa, ada salah satu video kaki anak saya diinjak, kemudian ditemukan bercak darah di kuping anak saya ya di dalam, tutur Arif sambil menangis. Saat itu, Arif masih berpikir positif dan menduga bercak darah itu akibat cakaran anaknya. Pasalnya, sang anak memiliki kebiasaan menggaruk muka. Namun dugaan Arif ternyata salah setelah melihat video yang viral tersebut. Arif mengungkapkan dirinya telah melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Depok pada tanggal 31 Juli 2024. Kemudian sang anak juga telah dilakukan visum awal. Oleh karena itu, ia memohon